Apa kabar anak-anak Umi? Sudah lama ya kita tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi pada hari ini kita melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung untuk pertama kalinya ya. Oke, sebelum Umi memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Umi absen dulu ya anak-anak Umi sekalian. Yang pertama Amanda, hadir. Yang kedua Rizky, hadir. Yang ketiga Dea, hadir. Sarah, hadir. Danu, tidak hadir, sakit. Yang keenam Yulia, hadir. Widya, hadir. Iya, hadir. Laila, hadir. Maria, hadir. Berarti yang tidak hadir cuman Sarah ya, karena sakit. Oke, sudah Umi absen. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Baik, sekarang buka buku pelajarannya ya anak-anak ini. Baik, untuk yang pertama Umi akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya dinasti Umayyah di Andalusia. Anak-anak Umi tahu di mana Andalusia? Iya benar, Andalusia berada di Spanyol, tepatnya di benua Eropa. Di sini Umi akan menjelaskan bagaimana sih sejarah lahirnya dinasti Umayyah di Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi peradaban Islam, sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke wilayah Andalusia. Ada beberapa kawasan seperti Cordoba, Granada, dan Toledo yang merupakan ibu kota dari pemerintahan Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang merupakan khalifah ke-6 pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Jatuhnya Andalusia merupakan lalu melintasi selat yang terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisi ini, Karib dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Julian dan sukses tanpa perlawanan yang berarti. Melihat keberhasilan Khalid bin Malik dan pasukannya, maka Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa pasukan dalam jumlah yang lebih besar, yaitu sekitar 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Di bawah pimpinan siapa? Tariq bin Ziyad. Benar, pintar anak-anak ya. Pasukan Tariq bin Ziyad sebagian besar terdiri dari suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Tadi siapa? Khalifah Walid bin Abdul Malik? Coba tadi Laila, siapa Khalifah Walid bin Abdul Malik tadi? Ya benar, dia merupakan Khalifah ke-6 pemerintahan Daulah Umayyah. Selanjutnya, Tariq bin Ziyad membawa pasukan menyeberangi selat yang kemudian terkenal dengan Selat Gibraltar, yaitu Jabal Tariq. Tariq berhasil dengan gemilang dan berturut-turut berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa.
seperti Cordoba, Granada, Toledo yang merupakan ibu kota kerajaan Gotik pada saat itu. Dengan ditaklukkannya Andalusia, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia dimulai. Dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Periode pertama ini Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang disingkat oleh Khalifah Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Pada periode pertama ini, situasi politik dan perekonomian belum tertata dengan baik. Sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Konflik internal yang terjadi disebabkan antara lain oleh perbedaan etnis dan golongan. Dari golongan juga terdapat beberapa perbedaan pandangan antara khalifah yang berpusat di Damaskus dengan gubernur Afrika Utara. Periode pertama ini, Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Baik mengenai penaklukan Andalusia, penjelasan mengenai itu sudah selesai. Jadi Umi akan bertanya kepada anak-anak Umi satu persatu mengenai materi yang telah Umi sampaikan, agar Umi dapat mengetahui sampai seberapa mana kalian paham terhadap materi yang Umi sampaikan. Yang pertama, Laila. Oh, jangan Laila. Laila sudah dari tadi Umi tunjuk. Widya, coba Umi bertanya, siapa khalifah ke-6 pada masa khalifah ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus? Coba Widya jawab. Siapa? Salah. Coba Laila. Dicatat poin-poin pentingnya anak-anak Umi bahwa khalifah ke-6 dinasti Umayyah di Damaskus adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Baik, itu satu kuis yang Umi berikan sama anak-anak Umi. Baik, selanjutnya Umi akan memberikan 3 soal kepada anak-anak Umi sekalian. Jadi harus untuk dicatat dan dijawab. Baik, Umi akan memberikan 3 pertanyaan agar Umi tahu sampai seberapa mana kalian paham akan pembelajaran kita pada hari ini. Maka dari itu Umi akan memberikan kalian 3 soal. Yang pertama, di manakah letak Andalusia? Di manakah letak Andalusia? Sudah? Oke? Pertanyaan yang kedua, siapakah gubernur di Afrika Utara? Siapakah gubernur di Afrika Utara? Sudah? Pertanyaan yang terakhir, coba jelaskan alasan mengapa Andalusia dapat ditaklukkan. Coba jelaskan alasan Andalusia dapat ditaklukkan. Sudah semua ada 3 soal ya anak-anak Umi. Baik, Umi akan memberikan waktu kalian menjawab 5 menit. Karena itu jawabannya tidak begitu sulit dan tadi Umi juga
anak-anak Umi sekalian. Umi akan menunggu 5 menit untuk jawabannya ya anak-anak Umi. Baik, yang sudah siap menjawab pertanyaan yang telah Umi beri tadi boleh dikumpulkan ke depan. Karena kita akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu peran Abdurrahman 1. Kita langsung saja, boleh dicatat di bukunya masing-masing. Peran Abdurrahman 1. Keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman 1 yang bergelar Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil lolos dari kerajaan tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan dinasti Umayyah di Damaskus. Islam mulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia. Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf al-Fil, kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Oleh ahli sejarah periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah. Periode kedua ini terjadi antara tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di bawah kekuasaan para amir mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik maupun peradaban. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota Andalusia. Itu merupakan penjelasan mengenai peran Abdurrahman 1. Jadi, Umi akan bertanya kembali kepada anak-anak murid Umi yang belum pernah ditanya. Coba Danu, siapakah apa gelar yang diberikan kepada Abdurrahman? Coba, apa gelar yang diberikan kepada Abdurrahman, Danu? Salah. Coba Widya? Ya, benar. Gelar yang diberikan kepada Abdurrahman 1 adalah Ad-Dakhil. Pertanyaan selanjutnya, coba Rizky, pada periode keberapa, pada tahun atau pada Masehi keberapa periode kedua dinasti Umayyah? Coba pada tahun Masehi keberapa? Rizky? Salah lah, tadi Umi bukan bilang pada tahun segitu. Coba Laila dibenarkan jawaban Rizky? Masih salah juga. Coba yang lain, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Umi? Danu bisa? Ya, coba tahun berapa Danu? Benar, 755 sampai 912 Masehi. Oke? Mengenai materi yang pertama, yaitu sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia telah selesai. Maka kita akan lanjut mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan khususnya pada masa dinasti Umayyah di Andalusia. Ini materinya sudah agak sulit, jadi kepada anak-anak Umi tolong diperhatikan, Umi menjelaskan dan jangan ada yang main-main ataupun ribut ya anak-anak Umi. Kita akan membahas mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan dinasti Umayyah di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh pada tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia
Selama kurang lebih 32 tahun masa pemerintahannya, ia mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun serangan dari luar. Karena ketangguhannya itulah, maka dia dijuluki dengan Ad-Dakhil. Daulah Umayyah di Andalusia yang dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mengalami masa kejayaan selama kurun waktu 7,5 abad, yaitu pada tahun 756 sampai 1492 Masehi, dengan amir-amir sebagai berikut. Di sini ada 15 amir. Umi akan mencatatkannya. Untuk itu anak-anak Umi juga harus mencatatnya di buku ya. Ini sudah dicatatkan anak-anak Umi. Ini merupakan 15 amir pada masa kejayaan dinasti Umayyah ya. Ada 15 amir. Yang pertama itu ada Abdurrahman Ad-Dakhil. Yang kedua Hisham bin Abdurrahman. Yang ketiga Al-Hakim bin Hisham. Yang keempat adalah Abdurrahman Al-Awsat. Yang kelima ada Muhammad bin Abdurrahman. Yang keenam Munzir bin Abdurrahman. Yang ketujuh Abdurrahman An-Nasir.
bagaimana perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi kita yang terakhir, yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Baik, materi kita yang terakhir yaitu mengenai kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Di sini Umi akan menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa dinasti Umayyah di Andalusia itu akhirnya mengalami kemunduran. Ada sekitar 4 poin. Maka di sini akan Umi jabarkan satu persatu. Jadi tolong kepada anak-anak Umi untuk mendengarkan dan mencatat dengan baik ya anak-anak Umi. Kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Masyarakat Andalusia masih menganggap kehadiran Islam di negara mereka merupakan ancaman dan juga penjajahan bagi mereka. Keadaan ini memperkuat nasionalisme masyarakat Kristen Andalusia. Akhirnya setelah kurun waktu 7,5 abad Daulah Umayyah berkuasa, mulai mengalami masa kemunduran. Di samping faktor yang tadi telah Umi jelaskan, ada beberapa faktor lagi yang menyebabkan terjadinya kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia. Di sini Umi akan membahas dan menjabarkan 4 poin. Yang pertama itu, salah satu faktornya adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kedua itu, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, keterpurukan ekonomi. Dan yang keempat itu ada tersaing. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama itu, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Tidak adanya peraturan tentang pola pemilihan dan peralihan kepemimpinan menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Sistem monarki membuat masing-masing ahli waris merasa berhak untuk menjabat sebagai pemimpin setiap ada kekosongan kepemimpinan. Jadi tidak ada kejelasan gitu. Kalau misalnya ada waktu kosong, dia tidak ada yang memimpin, maka semua ahli waris merasa berhak gitu menggantikan dan mengisi kekosongan tersebut. Jadi jadi faktor pertama yang membuat Daulah Umayyah di Andalusia itu mengalami kemunduran karena tidak adanya peraturan yang jelas akan penguasaan kepemimpinan, dan pergantian kepemimpinan itu masih tidak jelas. Faktor kedua itu ada tidak adanya ideologi pemersatu. Orang-orang pribumi enggan untuk menerima para mu'alaf menjadi bagian dari mereka. Akhirnya kelompok etnis non-Arab seperti etnis Salvia dan Barbar sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosial dan ekonomi negeri tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang memberi makna persatuan gitu. Tidak ada ideologi pemersatu di antara mereka. Mereka menganggap bahwasanya orang-orang mu'alaf itu tidak berhak ada di bagian mereka. Mereka itu terasa tersaingi gitu. Jadinya mereka menganggap kalau bukan bagian dari mereka, maka mereka harus diasingkan. Jadi tidak ada makna pemersatu, tidak ada ideologi pemersatu di antara mereka. Itu merupakan faktor kedua yang mengakibatkan terjadinya kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia. Terus faktor ketiga itu ada keterpurukan ekonomi. Kegigihan para penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sedikit mengabaikan perkembangan perekonomian mengakibatkan timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh terhadap perkembangan politik dan militer. Jadi, ketika kita ingin mengembangkan sesuatu hal, kita tidak boleh mengabaikan hal-hal lain. Kita itu harus
harus bisa mengimbangi dan harus bisa saling menguatkan antara satu sama lain. Ketika kita fokus ke satu hal dan kita mengabaikan hal yang lain, itu akan dapat mengakibatkan kemunduran. Seperti contohnya dinasti Umayyah ini. Ketika para tokoh selalu berfokus terhadap perkembangan ilmu peradaban dan ilmu pengetahuan, mereka lupa bahwasannya perekonomian juga sangat menentukan kemajuan dinasti Umayyah. Jadi mereka mengabaikan perekonomian dan lebih terfokus pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini salah ya anak-anak ini. Kita itu harus bisa menyeimbangkan antara hal-hal yang ada dan yang harus kita urusi. Kita tidak boleh mengabaikan satu hal demi hal yang lebih penting. Itu tidak boleh anak-anak ini. Itu merupakan faktor ketiga yang membuat dinasti Umayyah itu mengalami kemunduran. Dan faktor terakhir itu adalah terasi. Islam di Andalusia bagaikan negeri kecil yang terpencil dan terasing. Ia jarang mendapatkan perhatian dan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang membantu membendung kebangkitan Kristen di wilayah Andalusia. Kekuatan Kristen inilah yang lambat laut mulai menggerogoti Islam di Andalusia. Jadi dinasti Umayyah di Andalusia ini mengalami keterasingan. Dia tidak mendapatkan perhatian yang lebih, bahkan bantuan pun mereka tidak mendapatkannya kecuali dari Afrika Utara. Jadi mereka merasa terasing dan itu membuat Kristen lambat laut bangkit dan kita mengalami kemunduran. Jadi itu merupakan 4 faktor yang menjadi alasan mengapa dinasti Umayyah di Andalusia itu mengalami kemunduran. Umi lihat anak-anak murid Umi sudah pada bosan, lelah, ngantuk. Maka Umi berinisiatif untuk kita melakukan games. Anak-anak Umi senang? Nah, oke. Kalau misalnya Umi menginstruksikan, Umi bilang kanan, kalian harus ke kiri. Kalau Umi bilang kiri, kalian harus ke kanan. Kalau Umi bilang maju, kalian harus mundur. Kalau Umi bilang mundur, kalian maju. Kalau misalnya kalah dan salah, maka hukumannya Umi akan memberikan soal dan kalian harus menjawabnya dengan benar mengenai materi kita hari ini. Oke, Umi mulai ya. Kanan. Oh, benar semua. Mundur. Danu salah kan? Danu ngapain? Mundur. Kalau Umi bilang mundur kan tadi aturannya maju kan? Ya. Pertanyaan buat Danu. Coba Danu jelaskan, gak usah jelaskan, disebutkan saja faktor 4 ya. Tadi kan ada 4 faktor. 4 faktor yang mengakibatkan dinasti Umayyah di Andalusia mengalami kemunduran. Apa Danu? Coba jelaskan 4 poinnya. Yang pertama apa? Tidak jelasnya pengisian kekuasaan atau kepemimpinan. Benar. Yang kedua apa? Tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga apa Danu? Salah. Umi tadi nggak ada bilang itu. Yang ketiga apa Danu? Masalah perekonomian. Ya benar. Yang keempat terasi. Oke, Danu sudah mulai paham akan materi kita pada hari ini. Umi coba lagi ya gamesnya. Ayo anak Umi, kalau misalnya salah Umi akan memberikan pertanyaan. Umi instruksikan kalian melakukan apa yang harus kalian lakukan ya anak-anak ini. Kiri.
jawab ini kayaknya nih. Coba kiri. Nah, kan? Laila, kamu salah kan Laila? Laila, Umi punya pertanyaan. Coba Laila sebutkan 3 saja amir yang ada pada masa kejayaan dinasti Umayyah di Andalusia. Jangan melihat catatannya. Coba Laila, ada ke sana? Iya jawabnya, karena ada jawaban di papan tulis. Nggak bisa jawab? Kalau misalnya Laila nggak bisa jawab, Laila berdiri saja ya di situ di tempat, karena Laila tidak mendengarkan penjelasan yang diberikan. Sampai nanti siap gamesnya ya Laila. Lain kali kalau misalnya Uminya menjelaskan, tolong didengarkan dengan baik, jangan bermain-main apalagi ribut. Oke, mungkin semuanya udah pada ceria lagi, udah pada bangkit lagi semangatnya. Terima kasih kepada anak-anak Umi yang telah mendengarkan dan telah mencatat materi kita pada hari ini mengenai perkembangan dinasti Umayyah di Andalusia. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, maka Umi akan memberikan kesimpulan atas materi kita mengenai perkembangan dinasti Umayyah di Andalusia. Jadi kesimpulannya, Andalusia itu terletak di Spanyol, tepatnya di benua Eropa. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan dinasti Umayyah di Andalusia ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Kenapa dia diberikan kenapa dia diberi gelar Ad-Dakhil? Karena sikap tangguh dan gigihnya dalam mengembangkan dan memajukan dinasti Umayyah khususnya di Andalusia. Ketika kita ingin menyebarkan agama Islam, maka kita harus memiliki kegigihan, semangat agar Islam itu semakin berkembang, bukan hanya sekedar di benua Eropa, bahkan di seluruh belahan dunia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kita sudah melakukan yang terbaik, tidak mungkin jika tidak mengalami beberapa kesulitan, bahkan dalam kata yang lebih buruk itu mengalami kemunduran. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya ketika dinasti Umayyah di Andalusia ini berkembang, dia mengalami kemunduran karena disebabkan oleh 4 faktor tadi. Yang pertama itu tidak jelasnya pergantian penguasaan ataupun kepemimpinan. Yang kedua itu ada tidak adanya ideologi pemersatu di antara para orang-orang yang ada di Andalusia, khususnya para tokoh. Yang ketiga itu masalah perekonomian, dan yang terakhir itu terasing. Cukup sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Umi mohon maaf apabila Umi banyak melakukan kesalahan dan membuat kalian merasa bosan dan jenuh. Tapi Umi yakin anak-anak Umi pasti cerdas, pasti bisa. Kalau misalnya anak-anak Umi ini orang-orangnya rajin dan giat belajar, jangan malas, karena masa depan itu ada di tangan anak-anak muda. Baik, Umi udah sebagai motivator sekaligus sebagai guru. Maka dari itu, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.